Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube MWC NU Nganjuk dan juga para pemirsa yang lain, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa syarra'a bisyara'i alladzi hum usuluhu bil Hanifah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang selain apa yang kita pahami. Karena kenikmatan Allah itu bukan hanya yang kita pahami. Kita terlalu kecil, terlalu sempit untuk bisa menghitung nikmat Allah. Sehingga banyak sekali nikmat yang kita belum tahu, tapi itu sudah kita gunakan, sudah kita maksimalkan, sudah kita rasakan, tapi kita kadang belum memahami kalau itu nikmat. Oleh karena itu Allah memesankan Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kau hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa mengisokkan itu sampai piro to nikmate Gusti Allah, gak bakal isok. Lah lek ngitungnya gak isok, apa maneh mensyukuri kan ngoten. Karena mensyukuri itu kita tahu objeknya, lagi objeknya gak ngerti kok nyukuri. Maka manusia itu ya pasti dibatasi dengan kelemahan. Tapi dengan kelemahan apapun yang kita miliki, Allah memberikan kelebihan. Di dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubro karya Syekh Kamaluddin, itu ada cerita yang bisa memberikan inspirasi kepada kita kalau bahwasanya jalan menuju surga Allah itu bisa berbagai dengan cara, tidak hanya berhubungan dengan materialistis. Maksud saya umpamane ngeten, wong sedekah iku ganjarane sakmene. Lha akhirnya wong sing gak duwe dhuwit, gak duwe peluang teng mriku. Wong sing ngaji mulang ganjarane sakmene. Akhirnya koyok-koyok wong sing gak iso ngaji gak duwe peluang ning kono neh. Wong sing senyum iku adalah sedekah. Akhirnya wong sing memang duwe vis gak patek iso guyu, gak duwe peluang ning kono nggih. Kadang enten mau ae wong niku terang nggih pawakane koyok gak patek iso guyu, tapi sebenarnya dia tidak sedang marah. Sebenarnya dia tidak sedang ya merembut boten, memang nggih wajahe radi ngoten. Jadi kita pahami agama, saya ulang lagi, kita pahami agama dengan utuh. Dalam kisah ini ada seorang laki-laki dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubro karya Syekh Kamaluddin, itu diceritakan ada laki-laki yang bernama Imron. Laki Imron ini ditakdirkan oleh Allah. Niku wong ini niku sik luwih ganteng sampean kabeh, karena dalam kisah itu dituliskan dia aswad, dia berkulit hitam. Kalau rata-rata orang Nganjuk, orang Indonesia kan nggak sampai hitam ya, coklat gitu saja. Dia berkulit hitam. Kemudian dia juga dekil niku awake kumus, ati endek, kosir, pendek, ireng. Tapi dengan fisik sing mungkin nggih, nurut uangku gak patek boys, tapi nasibnya dalam pernikahan dia bagus. Dia mendapatkan istri yang cantik sekali pada masanya itu. Mempunyai istri yang menjadi rebutan di kala itu, bojone niku wayu. Meskipun ya si lanange ngoten, jenenge jodoh nggih. Kadang kita merasa itu tidak adil ya. Kadang kita merasa saya lebih ganteng tapi kok istri saya tidak lebih cantik dari istri teman saya. Kadang itu kasus-kasus wajar niku. Lah, akhirnya Imron niki setiap hari soalnya duwe bojo ayu niku matur suwun teng Gusti Allah luar biasa. Syukur ning Gusti Allah luar biasa. Alhamdulillah aku kok duwe bojo ayu. Sehingga kanggo perempuan cantik kadang mungkin ini adalah peluang ibadahnya jenengan. Menikahlah dengan laki-laki yang mungkin ya kondisinya seperti itu. Banyak dihina temannya ya. Elek iku sampean gelem karo dhek syukuri luar biasa. Dan kemudian si perempuan ini berbalikan ibadahnya dengan si suami yang bernama Imron ini.
Karena nggak mungkin perempuan cantik iki wau istri ini nggak mungkin dia bersyukur. Karena bojone nggih pas-pasan ngoten nggih. Maka yang dilakukan perempuan istri Imran adalah bersabar. Saya bersabar mempunyai suami yang seperti beliau. Sehingga suatu saat enten omong-omongan antara suami istri, itu hal yang biasa, omong-omongan. Si suami ini ngeklaim ngeten, alhamdulillah dek, aku mungkin esuk ning akhirat iku termasuk orang yang masuk surga secara prioritas. Yuh, sampean kok saged duwe penemu ngoten lho. Lagi ora, aku setiap hari bentino kelingan ayo sampean niku semangat ibadahku kuat, syukur ning gone Gusti Allah. Gusti Allah ngekei jodoh aku, wong koyok sampean sing waktu itu menjadi rebutan siapapun, tapi ternyata Allah menghendaki sampean dadi bojoku. Aku syukur terus. Lah wong syukur itu kan ya termasuk perbuatan yang disenangi oleh Allah. Jadi prioritas swargaku besar lah. Kemudian si perempuan itu nyauri ning gone bojone, nggih kula Mas, ketoke mboten namung jenengan. Kula niki nggih gadahi prioritas teng pangeran mlebet swarga. Ya kita berdua lah, mboten namung jenengan. Lah kok iso? Nggih jenengan angsal bojo kula kan mesti nggih marem syukur. Nggih kula mboten saged syukur tapi kula bersabar. Jadi bersabar menerima kenyataan. Lah Gusti Allah niku nggih seneng karo wong sabar. Maka insya Allah kondisi dua inilah isok nyikapi, sampean sing syukur, aku sing sabar. Ya sing istiqomah ngono syukuri karo sabari. Mungkin umumnya wong lek syukur niku saged istiqomah, lek sabar niku biasanya ngempete wabot nggih lek sabar niku. Tapi perempuan ini istiqomah, dia bersabar terus. Maka peluang surganya sama. Maksud saya menyampaikan mukadimah kisah ini adalah ketika bulan puasa awak dhewe niku ya kondisine duit, bahasane wong nganjuk duit, bahasane wong sekolahnya finansial ngoten. Iku kadang gak podo. Soalnya napa? Pekerjaannya gak podo, cicilannya gak podo, tanggungannya gak podo. Sehingga enten cerita lagi bayaran wis minus, lagi bayaran gak nggawa mulih soalnya kanggo nyaur kasbon dik wingi. Enek sing bayaran diirit-irit pangga ora teko nggon, macem-macem. Lah, padahal nenggone syariat puasanya kan enten, sampean waos teng bab shaum dalam fikih. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Puasa iku lak bukoe disunano mangan kurma. Nah, puasa disunane mangan kurma ketika buka ya. Dan iki lek kanggone wong sing koyok niku wau. Mulai kerja ya tanggal 6 umume wong nggawa dhuwit, dheke namung nggawa tulisan mawon, dhuwite pun telas kanggo kasbon dhek wingi. Akhirnya mulai gak sida mampir nih pinggir rembang tuku kurma, nggih namung nggo catatan utang niku malah tambahan nggih. Akhirnya apa? Dia hilang peluangnya untuk tidak bisa menjalankan sunnah Rasul. Waduh, aku kepingin poso, derek sunnah Rasul, mangan kurma, tapi gak iso tuku kurma. Islam kok larang mento. Akhirnya nek muncul ngoten niku. Padahal ketika kita membaca, ya membaca dalam kitab-kitab fikih, niku bila tidak mampu kurma, fa'alah kuluwin. Buah sakliyane kurma. Napa? Ya teng sekitar awake dhewe. Enek talok, ya talok kuwi. Karena talok niku nggih legi. Pokoke kuluwin manis, cara dalam bahasa fikih legi sing gak diolah, legi sing memang gawane buah. Talok bahasa wong wetanan keres. Iku kenek. Sampean buka gak iso tuku kurma, mangan keres. Niku pun sunah Rasul, kuluwin. Pamane rodok gengsi titik ya sawu. Sawu legi. Iku juga mempunyai sifat seperti tamar. Kanggone wong sing gak mampu tuku kurma, tidak tertutup peluang untuk tetap bisa menjalankan sunnah Rasul. Umpamane kurma gak iso tuku, talok gak duwe, sawu yo larang, umpamane Ramadan ngene iki buah-buah larang. Maka teng kitab yang bernama Thimarul Yani'ah, Thimarul Yani'ah itu karya Imam Nawawi Al-Bantani. Itu adalah syarah dari kitab Riyadul Badi'ah. Niku diterangkan, lek gak iso kurma, gak tayasar, gak mudah, tegese mboten mampu, fa'ala khulwin, yaitu tadi solusinya buah-buah yang lain. Lek teng kitab niku tin, ya tin sami mawon teng awake dhewe mboten enten enak ya keres niku, talok niku. Maka ning kono Imam An-Nawawi lebih menjelaskan lagi, wasyaribat, minuman.
minuman yang manis. Maka tradisi ning gone wong Jawa enek kolak, iku bukan asal-asalan. Kolak iku ciptaane orang yang paham tentang fikih. Jadi buku gawe kolak itu manis. Ning kono ana waluhe pisan, wis komplit niku. Jadi minuman syar'i niku termasuk teng Ramadan. Kanggone wong sing mboten saged tumbas niku wau mahal. Kolak mungkin dulu nggih kathah tiyang gadhahi wit klapa. Waluh niku kathah tiyang gadhahi wit waluh dan seterusnya, dan harganya lebih terjangkau. Jadi maksud kula jangan sampailah kita itu tidak menjalankan sunnah Rasul karena hanya terbatas keilmuan kita, redaksinya begitu terbatas. Oleh karena itu, seperti yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, kiai-kiai kita itu hidupnya selalu sederhana, mboten neko-neko, gak iso ngene yo ngene, gak iso ngene yo ngene, dan seterusnya. Maka Rasulullah ketika disuruh untuk memilih dua perkara, maka Rasulullah akan memilih yang termudah. Nah, kemudahan orang itu kan beda-beda. Maka kembalikan kepada kemampuan kita masing-masing. Yang saya sampaikan ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Iqna, ya, Al-Iqna itu syarah daripada Fathul Qorib atau syarah Syekh Qadhi Abi Suja. Niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutobin. Rasulullah itu ketika berbuka itu rutob. Rutob itu kurma yang masih segar, belum proses pengeringan, belum diawetkan. Kayak dinawa di buko talok lagi metik, kayak dari buko sawo lagi ngunduh mateng. Niku namanya rutob. Lelek rutob gak enek, tamar. Tamar niku kurma yang sudah diproses pengeringan untuk diawetkan, bisa bertahan sampai setahun karena dikeringkan. Jadi yang utama nomor satu sebenarnya bukan kurma yang dijual pinggir jalan niku, tapi rutob. Rutob ya niku angel terjadi lek mboten gadai wit kurma, atau mungkin beli saged tapi harganya sangat mahal. Maka beralih ning gone budaya awak dhewe niku rata-rata wong tamar. Lek tamar mboten enten, fa illam yakun Rasulullah hasawatin. Maka Rasulullah nyesep hasan niku cara bahasane santri ku ya nggo glek-glek. Minum, meneguk air hasawatin dengan beberapa tegukan. Faidah tahur, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Bisa dicek di hadis Sunan Tirmidzi, atau lebih mudahnya lek ala pondok didelok ning gone kitab Iqna bab saum. Jadi lek paham ngene iki akhire kurma gak iso tuku, rutob gak iso, tamar gak iso, manisan buah liyane gak duwe, kolak yo gak gablek gula, gak gablek santen, gak gablek walo, banyu putih. Banyu putih itu juga tetap sunnah Rasul. Maka hidup ini menjadi mudah. Lek ngono kuwi ora kudu ngene, ora kudu ngene. Contone salat tarawih. Salat tarawih rame. Biasanya salat tarawih rame nggih namung awal-awal mawon. Mengke sing mburi niku pun konangan, santri tenan apa ora niku lek pun santri musiman ngoten iki biasanya kan mulai 17 sak 17 niku mulai rada kendhu. Tapi saya berhusnudzon mungkin terawih di rumah atau diganti yang lebih malam waktunya ya, karena sore banyak kegiatan. Salat tarawih umpamane nggih, santri lek memahami secara utuh, biasanya lek ngeten nggih, niki fakta tapi nggih tidak berlaku atau tidak terjadi pada setiap orang atau mayoritas tidak, tapi ini fakta ada. Umpamane nggih, wong NU sudah terkenal ya, tarawihnya 20, kemudian ditambah 3 rakaat dengan kunut ketika setelah terjadi nisfu ya, separuh tanggal 15 ke atas, bila belum 15 tidak ada kunut, intinya 23 dengan witir. Kemudian ada yang lain jumlah rakaatnya berbeda. Terlepas dari itu, kadang kan ngeten, enek santri-santri awal mungkin ini fakta, kadang gitu yang sepuh barang ketika pas kadung berangkat imame enom akhirnya rodok cepet. Lah bangkeane makmume kan beda karo bangkeane imame. Imame tenaga masih muda, telalah mburi niku enten makmum sepuh. Akhirnya ngetutno itu bengkeng. Akhirnya lek mboten memahami ilmu secara utuh niku leren. Tak leren sik, imame banter lama ibu. Bangkeanku mboten kiat akhirnya leren blujurno sikil layeh-layeh. Engko wis imame salam ping pira malih melok malih. Itu akhirnya jumlah rakaate kan mboten jelas to niku.
diarani 20 ya ora mau nek leren, diarani 18 ya ora, mang piro, akhirnya hadise murat marit niku. Dadi lek nderek Sayyidina Umar, Ubay bin Ka'ab niku 20. Nggih. Dan itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah, karena saya baca dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu ya, rakaat tarawih 20 itu bukan pendapat Imam Syafi'i saja. Itu 4. Satu Imam Malik. Imam Malik riwayat satunya itu ya 20. Yang satunya bukan kurang dari 20, malah lebih 36. Berarti Imam Malik itu punya 2 riwayat, satu 20, 3 witir, yang satunya 36. Wah, ini jelas gak dipilih oleh akeh niki. Kalau wong 20 yang empet-empetan gitu loh, 26. Maka berarti Imam Malik kita simpulkan 20. Guru atau madhab tertua Abu Hanifah niku nggih 20. Imam Syafi'i radhiyallahu anhum niku nggih 20. Muridnya Imam Syafi'i madhab Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali niku nggih 20. Ditambah Imam Abu Dawud juga 20. Maka dalam kitab Mujtahid ini komplit semua madhab 20. Lah tapi lek putus rakaat niku leren terawih oleh rong salaman, petang salaman leren. Akhirnya kok melok neh. Niku akhirnya hadisnya mboten jelas niku. Iki jane melok riwayat sing 17, 18 apa 19 niku wis mboten karu-karuan lah. Maka lek santri cerdas ya aku leren. Tapi kan paham, sholat tarawih tidak harus mualah, tidak harus satu tempat. Nanti malam lah, itu biasa alasannya santri sing lumu jane ning omah ya kadang gak diterus nih kok ngoten niku. Jadi cuma kanggo argumen mawon ben gak kalah karo kancane ngoten mawon. Lah, tapi lek mami saestu akhirnya sholat tarawih itu kan sunnah. Fikih menjelaskan sunnah boleh dilakukan tidak dengan berdiri. Akhirnya laya-laya gak masalah. Sing penting tetap sholat karo ndulujurno sikil mboten masalah. Jenengan tetap kaitung wong sing jalani ibadah. Umpamane tidak mampu terus leren karena tidak paham hukum, ini kan rugi. Maka dari itu ayat yang menerangkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu menerangkan tentang hukum semuanya, hampir semuanya dalam usul fikih, dalam qaidul fikih ya. Hampir semua hukum fikih itu berlandaskan dari pecahan ayat ini 186 286 niki la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena semuanya itu tergantung pada kemampuan kita. Zakat niku lek ning gone wong Islam semua paham itu hanya bagi orang yang mempunyai kelebihan harta. Lek gak kelebihan harta gak usah susah, justru Anda menerima kan enak urip niku. Lek gak ngekei yo nompo wis enak, nggak usah sedih Anda tidak bisa berzakat. Ini ada artinya, karena yang memberikan kecukupan wallahu yabsutur rizqa liman yasha itu Allah. Wis usaha kerja sak terusnya nyatane pada hari raya minus. Ya sudah, Anda gak usah zakat, ibadah Anda dengan menerima zakat. Karena orang yang memberi itu belum tentu lebih utama secara mutlak daripada orang yang menerima. Ya, bisa kita pelajari lebih lanjut tentang al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Di konteks-konteks tertentu ada yang yadi sufla itu lebih utama daripada yang yadil ulya. Contohnya siapa? Rasulullah. Rasulullah itu sering diberi hadiah oleh para raja. Apa Anda berani menyatakan berarti raja itu lebih utama dari Rasulullah? Tidak, di konteks tertentu itu al-yadul ulya tidak mengalahkan al-yadul sufla. Mungkin pembelaan jenengan ketika nerimo yo mengatakan wong ki senajan ngekekno kaya apa, aku lek gak nerima sakno wong iki. Akhirnya amal jariahnya tidak ada yang menerima. Lah wis tak tampanane lah. Iku mangane pembelaan diri untuk menyatakan lek aku iki ya wong sing dibutuhne wong liya senajan mung ngatong tok ae nggih. Tapi itu adalah ibadah, menerima sedekah itu adalah ibadah nggih. Jadi ayo kita ulangi lagi masa-masa lalu di pesantren kanggone kanca-kanca sing wis mantuk teng pondok. Kita buka kitab-kitab kita yang telah diajarkan oleh kiai-kiai kita. Kita ulas kembali, kita pelajari kembali. Alhamdulillah, kula wangsuli malih. Alhamdulillah kita dihidupkan oleh Allah di tempat yang banyak sekali sumber-sumber ilmu. Ayo kita kaji secara lebih dalam Islam ini. Sebenarnya Islam itu adalah ad-dinun nasihah, ad-dinul hanifah, agama yang mengarahkan kebaikan, agama yang mengharap miliknya atau pengikutnya itu menjadi orang yang baik dan orang yang tidak merasa berat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintahnya sesuai dengan batas kemampuan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.